Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai penggambaran data. Ya, seperti yang saya janjikan, saya akan memberikan video untuk topik yang hari ini. Nanti untuk di kelas kita akan lanjut ke topik berikutnya. Ya, kita akan mulai. Jadi untuk penggambaran data, ini kita akan membahas tentang tabel frekuensi, distribusi frekuensi, dan presentasi dalam bentuk grafik. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu mengenai tabel frekuensi. Ya, jadi yang disebut dengan tabel frekuensi itu contohnya seperti yang ada di gambar ini. Ya, jadi ini adalah tabel frekuensi, misalnya contoh untuk penjualan mobil ya di sebuah jaringan showroom ya, jaringan toko yang menjual mobil gitu. Contohnya dalam hal ini namanya Applewood Auto Group. Nah, di sini ceritanya si Applewood ini dia punya 4 cabang. Ya, ada di Kane, Olean, Sheffield, sama Tionesta. Nah, bulan lalu setiap cabang ini menjual mobil sejumlah yang ada di tabel ini, ya, number of cars. Jadi misalnya di Kane dia menjual 52 mobil, di Olean 40 mobil, dan seterusnya. Total 180 mobil. Nah, jadi yang disebut dengan tabel frekuensi itu adalah pengelompokan data kualitatif ke dalam kelompok-kelompok dengan menunjukkan jumlah observasi di setiap kelompok. Maksudnya di sini, pengelompokan data kualitatif ini adalah berapa banyak mobil yang terjual, ya, dikelompokkan berdasarkan data kualitatif yaitu lokasinya. Ya, jadi lokasi ini kan kualitatif, dia bukan numerik ya. Dia kan nama tempat gitu ya. Nama tempat itu kualitatif. Nah, tetapi di setiap tempat ini terjadi yang disebut observasi. Observasi itu dalam hal ini misalnya jumlah penjualannya. Ya, jadi contohnya di Kane itu kan dia kualitatif lokasi ya Kane. Tapi di data kualitatif ini di Kane ini ada 52 observasi. Dalam hal ini observasinya berupa jumlah mobil yang terjual. Ya, jadi data ini dikelompokkan berdasarkan lokasinya, kemudian ditunjukkan jumlah observasi di setiap lokasi tersebut. Ya, itu yang disebut tabel frekuensi. Nah, observasi atau number of cars inilah yang disebut frekuensinya. Ya, jadi ada berapa banyak penjualan gitu. Nah, tabel frekuensi itu memiliki 2 sifat. Ya, satu yang disebut dengan sifat mutually exclusive. Artinya apa? Jadi di setiap tabel frekuensi itu satu data tidak bisa masuk ke lebih dari satu kelompok. Maksudnya begini, misalnya ada di Kane ini kan, di Kane ada penjualan 52 mobil. Nah, artinya data mobil-mobil yang terjual di Kane ini itu tidak bisa masuk ke lebih dari satu kelompok. Maksudnya ya dia cuma bisa masuk di kelompok Kane gitu ya. Dia tidak bisa masuk ke kelompok Tionesta misalnya. Ya karena dia terjadinya adalah di Kane gitu. Itu yang disebut mutually exclusive ya. Artinya satu data cuma bisa masuk ke satu kelompok. Ya, tidak bisa masuk ke lebih dari satu kelompok. Ya kalau datanya Kane ya masuk ke Kane, Olean ya masuk ke Olean gitu ya. Nah, tetapi ada sifat yang kedua juga, yaitu collectively exhaustive. Artinya apa? Setiap data harus diperhitungkan dalam tabel. Artinya gini, di setiap cabang dari Applewood Auto Group ini, kan ada 4 cabang tadi ya, kayak Kane, Olean, Sheffield, sama Tionesta. Nah, semua penjualan yang ada di 4 cabang tersebut, itu pasti harus masuk ke tabel ini. Ya, nggak ada yang ketinggalan atau ini nggak bisa masuk ini,
nggak masuk ke kategori mana-mana, nggak bisa. Ya dia pasti harus masuk ke salah satu kategori, apakah itu Kane atau Olean, Sheffield atau Tionesta gitu. Jadi setiap data pasti harus ada kelompoknya gitu ya, ada ini dalam hal ini lokasinya. Nggak ada yang nggak bisa masuk mana-mana gitu ya, harus masuk ke salah satu lokasi. Nah, cuman satu data cuma bisa masuk ke satu lokasi, nggak bisa dia ada di Kane dan dia ada di Olean. Nah, nggak mungkin karena dia terjualnya misalnya di Kane, ya dia harus masuk Kane gitu ya. Itu yang disebut dengan dua sifat dari tabel frekuensi. Ya itu cuma apa ya kayak deskripsi aja bahwa tabel frekuensi itu memiliki karakteristik seperti itu. Nah, kemudian kita ada yang disebut dengan relatif kelas frekuensi. Ya, relatif kelas frekuensi itu yang ada di ini di kolom ketiga ya di tabel ini, relatif frekuensi. Jadi yang dimaksud di sini adalah persentase dari jumlah observasi di tiap kelompok itu yang disebut relatif frekuensi. Ya, contoh di Kane itu kan ada 52 mobil terjual. Dari total 180 mobil, maka persentase penjualan di Kane ini adalah 52/180, yaitu 0,289. Ya, dijadikan bentuk desimal, ya bukan bentuk persen. Jadi kalau dalam bentuk persen ya 28,9 ya 28,9. Kalau dalam bentuk desimal 0,289. Jadi relatif frekuensi ini totalnya harus 1 atau 100% ya. Jadi ini kan 180 total penjualan itu 100%-nya. Kalau di Olean misalnya dia 40 mobil berarti 40/180 atau 0,222. Nah, itu yang disebut relatif frekuensi. Jadi relatif frekuensi ini menunjukkan persentase dari setiap observasi atau setiap frekuensi yang ada di setiap lokasi, misalnya di Kane ini 52 gitu ya. Itu jadi relatif frekuensi ini menunjukkan hubungan antara total dari setiap kelompok ya, setiap kelompok Kane, Olean, Sheffield, Tionesta dengan jumlah totalnya yaitu 180 derajat. Ya, jadi sampai di sini bisa dipahami ya, karena ini kan masih sederhana sekali. Jadi tabel frekuensi itu menampilkan pengelompokan data kualitatif ke dalam kelompok-kelompok dengan menunjukkan jumlah frekuensi atau observasi di setiap kelompok tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana cara mempresentasikan tabel frekuensi tersebut? Ya, ini pasti kalian sudah sangat kenal ya dengan istilah grafik yang satu ini, yaitu yang disebut dengan bar chart ya atau diagram batang. Ya, kalian pasti kenal. Nah, jadi bentuk yang paling umum untuk menyajikan variabel yang bentuknya kualitatif, ya misalnya tadi 4 cabang dari Applewood itu ada di Kane, Olean, Sheffield, dan Tionesta. Kan dia kualitatif ya. Dia non-numerik ininya, jenis kelompoknya ini, jenis kategori-kategorinya. Nah, itu ditampilkan dalam bentuk bar chart ya, dalam bentuk diagram batang. Ya, dia variabel kualitatif ditampilkan dalam bentuk bar chart yang mana sumbu horizontal ya, ini sumbu horizontal itu menunjukkan variabel yang ingin ditampilkan. Dalam hal ini adalah 4 lokasinya Applewood Auto Group. Nah, sumbu vertikal ya, ini menunjukkan jumlah kendaraan yang terjual di setiap cabang ini. Ya, jadi yang ditampilkan di sumbu Y-nya atau sumbu vertikal itu adalah frekuensi ya atau fraksi dari tiap hasil yang mungkin. Ya, jadi bar chart ini kalau kita ketahui ciri khasnya diagram batang ini ada jarak ya di antara setiap batang ini ada jarak, nggak dempet gitu dia, ada jaraknya.
Mengapa? Karena variabel yang ditampilkan adalah kualitatif. Ya, ini kualitatif, nama tempat. Jadi nggak nyambung antara Kein sama Olean ini, dia adalah dua lokasi yang terpisah. Ya, sehingga di antara grafiknya itu ada jarak. Ya. Nah, jadi tadi kita lihat di sumbu yang horizontal atau sumbu X-nya, ya ini sumbu X, itu adalah menampilkan data yang kualitatif. Terus yang Y-nya itu menampilkan frekuensi setiap kelompok tersebut, berapa jumlah frekuensinya. Nah, dan frekuensinya ini proporsional dengan tinggi bar. Maksudnya jumlah frekuensi yang ada di Kein, misalnya 52 kan, ya jumlahnya, tingginya segini. Ya, ini kan ada skalanya ya, 10, 20, 30, 40, 50. Kalau 52 ya berarti 50 lebih sedikit, kan gitu. Terus yang di Olean, itu kan 40, berarti persis di sini. Terus di Sheffield ini 45 kalau nggak salah. Ya, Tionesta 42 atau berapa tadi. Intinya ini tingginya batangnya ini menunjukkan frekuensinya, yaitu kita udah tahu sebetulnya ya. Kalian pasti sudah pernah sering melihat diagram batang. Nah, jadi tadi kembali ke variabel lokasi yang di sumbu X, dengan dia kualitatif nominal ya. Kein, Olean, Sheffield, Tionesta ini adalah variabel kualitatif nominal. Artinya apa? Dia benar-benar non-numerik, dia cuma nama aja, nama lokasi gitu ya. Nama lokasi. Jadi kalau nominal, kemarin kita udah belajar bahwa kalau suatu variabel nominal, urutannya nggak masalah. Misalnya kita mau bikin grafiknya ini si Oleannya ada di kiri, atau Sheffield-nya pindah ke yang paling kiri, nggak masalah. Yang penting besarannya tetap. Ya, kalau Olean misalnya ya besarannya tetap 40. Mau dia di paling kiri atau di paling kanan, sama aja besarannya tetap 40. Gitu. Itu yang dimaksud dengan penggambaran variabel kualitatif yang nominal. Ya, jadi kalau variabel kualitatif nominal, letaknya itu di diagramnya ini enggak masalah, mau tuker-tukeran yang Tionesta pindah paling kiri juga enggak apa-apa. Ya karena dia tidak menunjukkan urutan ya. Jadi urutan di sumbu X-nya tidak masalah. Oke, sampai di sini. Semoga tidak ada kesulitan untuk memahami karena memang masih sederhana sekali ya. Kita lanjutkan lagi dengan yang berikutnya. Sebentar, kok nggak mau geser. Kelewat. Nah, jadi penggambaran yang berikutnya itu, ya kalau tadi diagram batang, sekarang kita yang diistilahkan dengan pie chart. Ya, kalian pasti juga udah sering melihat bentuk tampilan pie chart ini ya, diagram yang bentuknya lingkaran. Nah, pie chart ini juga bisa untuk menyajikan data yang kualitatif. Ya, contoh di sini data kualitatif itu seperti yang ada di tabel frekuensi ini, yaitu jenis kendaraan. Nah, jenis kendaraan itu kualitatif ya karena dia menunjukkan semacam penamaan gitu ya, penamaan jenis kendaraan. Apakah itu sedan, SUV, compact, truk atau hybrid gitu ya. Ya ini contohnya penamaannya dibuat seperti ini. Ada 5 jenis. Dan ini semua lagi-lagi adalah variabel kualitatif nominal, yaitu dia menunjukkan nama aja, nama jenis gitu ya. Nah, di sini frekuensinya ya, misalnya yang sedan itu 72. Jadi kalau tadi yang ditampilkan adalah berdasarkan nama cabangnya atau lokasi cabangnya, kalau sekarang berdasarkan jenis kendaraannya. Totalnya sama, ada 180 kendaraan yang terjual di seluruh cabang Applewood. Ya, cuma di sini yang pengkelompokannya adalah berdasarkan jenis kendaraan. Jadi di sini memang tidak terlihat misalnya dari 72 sedan ini berapa yang di Kein, berapa yang di Olean, tidak terlihat di sini.
Karena di sini fokusnya adalah mau menampilkan jenis kendaraannya. Ya, jadi ini tadi jumlahnya atau frekuensinya kalau ditampilkan dalam bentuk persentase, ya kalau tadi kan dalam bentuk desimal. Nah, ini dalam bentuk persentasenya. Misalnya 72/180 itu adalah 40%, ya, dan seterusnya. Yang jumlahnya harus 100%. Gitu. Jadi penggambaran pie chart-nya ini dia menunjukkan proporsi atau persentase. Ya. Jadi pie chart ini menunjukkan persentase dari setiap kelompok yang terjual di seluruh seluruh cabang Applewood ini, gitu ya. Nah, cara menggambarkannya tentunya kalian juga udah tahu ya. Kita tahu kalau lingkaran itu kan ada 360 derajat, ya toh. 360 derajat. Terus di sini dibagi kalau seperti jam itu ya. Kan kalau dari sini 0 sampai ke sini kan 90 derajat. Nah, 90 derajat itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi menjadi 5 bagian. Artinya setiap bagian ini 18 derajat sudutnya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sedan ini 40 derajat, 40%, maka 40% dari 360 derajat itu adalah berapa? 40% dari 40% dari 360 derajat, ya berarti 144 derajat, kan? 144 derajat itu kalau digambarkan dia ada di sini, gitu ya. Karena kalau 50% kan segini. Ya, atau bisa juga kalian baginya berdasarkan persen. Kalau ini 50%, ini 25%, kalau dibagi 5, berarti setiap ini adalah 5%. Ya, 5%, kalau 40% kan 8 kalinya, berarti segini. Nah, terus SUV itu 54 mobil yang terjual, dari 180 adalah 30 derajat. Berarti dari sini 30 derajat, 6 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi segini, ini 70% totalnya kan. Terus yang compact 15%, berarti 3 bagian ini ya, 1, 2, 3 gitu kan. Terus truk itu 10. 10 artinya 2 bagian. Ya, 2 bagian. 1, 2. Nah, hybrid itu 5%, 1 bagian. Jadi cara menggambarkannya seperti itu, ya. Kalau 360 derajat itu 100%, nanti supaya memudahkan dibagi ini setiap satuan kecil-kecilnya ini 5%. Oke, sudah bisa dipahami. Jadi untuk menggambarkan data kualitatif tadi bisa dengan diagram batang dan pie chart. Ya, bar chart dan pie chart. Itu cara menggambarkannya. Kita lanjut. Nah, itu tadi kalau datanya cuma sedikit. Nah, sekarang kalau kita punya data banyak seperti ini, ya, seperti yang di tabel ini, misalnya, kan tadi di Applewood ada 180 mobil yang terjual di bulan lalu. Nah, 180 ini kemudian si Applewood ini mau bikin data. Masing-masing mobil itu profitnya berapa. Ya, jadi dia ada 180 data ini. 180 data untuk setiap penjualan mobil, marginnya atau profitnya berapa. Misalnya, mobil yang pertama dia jual, dia dapat profit 1.387 US. Wah, gede juga nih profitnya ya. Nah, dicatat. Terus mobil kedua, profitnya 1.754. Nih ya, 1.754, terus 1.817, 1.040, dan seterusnya. Jadi kadang ya namanya jual mobil itu kan pakai nego-nego gitu ya. Jadi kadang kalau mungkin yang beli itu tidak terlalu nego-nego, ya si Applewood-nya bisa dapat untung gede gitu ya. Tapi kalau nego ya bisa dapat untung cuma kecil. Nah, jadi contohnya di sini ada 180 data. Nah, kemudian kita mau mengelompokkan, kita mau melihat
bikin distribusi frekuensi dari data-data ini. Nah, kalau tadi berdasarkan lokasi sama berdasarkan jenis kendaraan, itu kan datanya kualitatif, ya, kualitatif nominal. Nah, kalau ini profit ini kan uang ya, besaran uang gitu dalam USD misalnya dalam hal ini. Nah, berarti datanya kan kuantitatif ya karena ini numerik, jelas-jelas angka. Kalau tadi nominal, ini numerik, berarti dia bukan kualitatif, bukan nominal, dia kuantitatif. Ya, kuantitatif. Terus kita kelompokkan menjadi pengelompokan berdasarkan sifatnya tadi, mutually exclusive ya. Artinya setiap data ini cuma bisa masuk ke satu kelompok nanti, nggak boleh dia ada di kelompok A sama kelompok B gitu ya. Terus collectively exhaustive artinya semua ini nggak boleh ada yang ketinggalan. Semua harus masuk. Berarti harus ada 180 data ya. Nah, kita mau bikin kelompoknya. Bagaimana cara membuat kelompoknya untuk data yang kuantitatif seperti ini? Nah, caranya satu. Dari semua data ini, ya ini kan belum dikelompokkan kan, masih besarannya kan bervariasi. Dia cuma mencatat berdasarkan mobil pertama yang terjual, profitnya sekian, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi pertama kita cari dulu dari sekian banyak data ini, mana data yang paling kecil dan mana yang paling besar. Ya, cari yang minimum dan maksimum. Ya, lihatin satu-satu gitu kan. Terus mana yang terkecil ditandain, yang terbesar ditandain. Caranya seperti itu. Terus yang langkah kedua, kita harus tahu itu data semua 180 itu mau dibagi jadi berapa kelompok. Ya, caranya pakai rumus 2 pangkat K, di mana K-nya ini adalah maksudnya 2 pangkat K ini harus lebih besar dari jumlah observasi. Ya, jumlah observasinya tadi berapa? 180. Ya, ada 180 data. Itu yang disebut jumlah observasi. Ya, jadi jumlah observasi 180, rumusnya 2 pangkat K harus lebih besar dari 180. Ya, jadi observasi ada 180, 2 pangkat K harus lebih besar dari 180. Kita coba testing. 2 pangkat 7, misalnya kita masukin aja 2 pangkat 5 dulu misalnya. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 7 berapa? Gitu kan. Nah, ternyata di sini 2 pangkat 7 itu 128. Itu masih lebih kecil dari 180. Ya toh, berarti kurang. Dinaikin lagi 2 pangkat 8. Ya, kita agak trial gitu memang. 2 pangkat 8, 256. Nah, 256 kan lebih besar dari 180. Ini oke. Jadi, 180 data ini itu harus dibagi jadi 8 kelompok. Ya, cara mengetahuinya gitu. Dibagi jadi 8 kelompok. Nah, terus 8 kelompok ini isinya berapa sampai berapa? Kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, tentukan interval kelompok atau I kecil gitu ya. Nah, I-nya ini sama aja ya, I kecil atau I besar. Mestinya I kecil sih. Nah, I kecil itu sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi K. Misalnya tadi, kita kan lihat di atas ini nilai maksimum adalah 3.292. Nilai minimum 294. Berarti 3.292 minus 294 ya dibagi K. K-nya tadi 8. Dibagi K ya 3.292 minus 294 bagi 8 sama dengan 374,75. Dibulatkan ke atas. Supaya gampang cari angka yang mudah, misalnya kelipatan 10 atau 100. Berarti kalau ini dibulatin jadi 400 gitu ya, misalnya supaya gampang. Jadi intervalnya itu adalah 400. Nah, untuk ambil batas bawah ya, kita lihat aja angka yang paling kecil tadi kan 294. Nah, batas bawahnya supaya mudah kita ambil range-nya mulai 200. Ya, jadi bikin di sini kelompoknya 200, start from gitu ya. 200, intervalnya 400 berarti up to 600
Ya, atau mungkin biar nggak 600 persis 599 gitu lah ya, atau 599,99 ya bisa juga, cuman kan biar nggak ribet angkanya dibuletin aja ya. Di sini bisa juga dibilang up to, atau kalau supaya nggak keliru 599, berarti kalau 600 masuknya di kelompok yang kedua, bukan kelompok yang pertama, kan gitu, karena dia sifatnya tadi mutually eksklusif, nggak boleh. Jadi misalnya 600 itu dia nggak boleh ada di kelompok pertama dan kelompok kedua, nggak boleh, harus salah satu aja. Kalau 600 kita masukkan ke kelompok kedua. Kalau 599 masuk ke kelompok pertama, gitu. Itu namanya mutually eksklusif, nggak boleh overlap, gitu ya. Nah, jadi langkah keempat, tentukan limit tiap kelompok nggak boleh overlap. Misalnya tadi 200 sampai 599, terus 600 sampai 999, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami sejauh ini. Terus kita lanjut. Nah, terus kita mulai membuat menghitung satu-satu berapa data yang masuk ke kelompok pertama, berapa data yang masuk ke kelompok kedua. Ya, jadi misalnya dari data yang ini tadi, ya, data ini semua kita plototin satu-satu nih. Yang masuk ke range 200 sampai 599 itu ada berapa? Ya. Nah, terus kita buatin ini, dihitung manual gitu ya. Dihitung manual pakai cara seperti ini. Oh, ternyata di interval yang pertama ya 200 sampai 599 itu ada 8 data misalnya. Terus berikutnya ada 11 data dan seterusnya. Ini namanya frekuensi. Ya, ada berapa kali muncul data yang ada di range ini? Oh, ada 8 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, terus dari penggambaran seperti ini yang kita tampilkan dalam bentuk diagram batang tadi. Ya, diagram batang misalnya sumbu X-nya nanti adalah range ini, terus sumbu Y-nya menunjukkan besaran frekuensinya ini. Ya, itu nanti kalau mau kita gambarkan dalam bentuk diagram. Sekarang kita mau lihat dulu kalau bentuk penggambaran yang lain. Tadi kita sudah lihat antara diagram batang ya, bar chart sama pie chart. Nah, ada dua bentuk grafik yang lain yang mungkin kalian juga sudah sering lihat. Yang pertama yang disebut histogram. Nah, histogram ini bentuknya mirip diagram batang ya. Jadi seperti bar chart, tapi barnya itu atau batang-batangnya itu nempel ya, saling berdekatan atau saling menempel. Kalau tadi kan cirinya bar chart itu dia nggak boleh nempel karena dia variabel kualitatif. Nah, kalau variabel kuantitatif itu dia nempel. Ya, contohnya ini misalnya ada grafik menunjukkan tinggi dari 30 orang. Misalnya kalian satu kelas gitu ya, diukur tingginya, terus dibuatkan data masing-masing. Nah, terus ditampilin gitu ya, yang memiliki tinggi antara misalnya 139,5 sampai 149,5 ada 6 orang. Yang 149,5 sampai 159,5 ada 9 orang. Misalnya gitu ya, ini anak-anak kayaknya karena remaja lah ya. Jadi tingginya masih ada yang di bawah 150 gitu ya. Nah, jadi ini bentuk histogram. Dempet-dempet ya, batangnya ini dempet-dempet karena ini data kuantitatif. Nah, kalau bentuk yang lain itu yang disebut poligon frekuensi. Ya, ini kalian pasti sering lihat ya, seperti ini. Atau bentuknya kalau di Excel itu namanya line chart gitu ya. Diagram yang berbentuk ini garis line, atau istilah statistiknya poligon frekuensi. Nah, dia ini mirip seperti histogram, tapi titik-titik ini itu menghubungkan titik tengah dari setiap kelompok. Jadi di sini, di histogram ini titik tengahnya di sini kan. Nah, yang berikutnya di sini. Nah, ini ditarik garis gini. Sret. Gitu ya. Nah, itu contohnya.
Nah, yang ditampilkan di sini memang bukan poligon frekuensi dari grafik yang sama, dari penggambaran ini. Yang tinggi ini bukan, ini berbeda lagi, ini test score. Tapi intinya cara mendapatkan line chart-nya ini adalah dari menghubungkan titik tengah ini dengan ini, ya, kemudian dengan ini dan seterusnya, ya, menghubungkan titik tengah setiap kelompok. Itu cara mendapatkan poligon frekuensi. Oke, kita balik ke contoh Applewood tadi. Nah, jadi tadi grafik distribusi frekuensinya si data yang ini tadi, ya, ini kan dia tadi kuantitatif. Berarti kalau cara menampilkan dia data kuantitatif itu adalah dalam bentuk histogram, ya, atau poligon frekuensi atau line chart. Nah, jadi kita gambarkan tadi yang range 200 sampai 599, ya, ini 599 aja, jangan 600 biar nggak bingung. Itu kan tadi ada 8 kendaraan, ya, di sini tadi kan 8, ini 11, ini 23, ya, ini contohnya aja kita lihat di sini. Nah, ini kan 8, 11, 23, dan seterusnya. Dan batangnya ini nempel-nempel karena dia kuantitatif. Datanya ini berupa data yang kontinu, ya, kuantitatif yang kontinu. Jadi dia nyambung gini. Nah, terus kalau mau bikin poligon frekuensinya dihubungkan titik-titiknya mulai dari 0 ke tengahnya 8, terus ke 11, terus ke 23, ke 38, 45, gitu ya. Nah, jadi grafik poligonnya kayak gini. Ini maaf agak kurang terang. Tapi intinya ini menggambarkan titik tengah dari histogram ini. Ya, jadi kalian boleh memilih kalau mau menampilkan data kuantitatif bisa pakai histogram, bisa pakai poligon frekuensi. Oke, ya ini data kuantitatif. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal. Misalnya tadi si Applewood itu, kita pakai contoh Applewood aja biar gampang mengingatnya gitu ya. Tadi kan diagram tabelnya seperti ini ya, 200 sampai up to 600 itu ada 8. 600 sampai up to 1000 ada 11 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau melihat kalau dia ditampilkan dalam bentuk frekuensi kumulatif. Ya, kumulatif itu artinya kita bikin tabel lagi. Jadi dari tabel pertama kita bikin tabel berikutnya. Jadi kita kelompokkan, bisa juga di sini tetap ditulis 200 sampai 599 atau biar gampang supaya namanya juga kumulatif kan. Kumulatif di sini berarti kita bilang ada yang pertama ini less than 600. Less than 600 kan ada 8, ya, frekuensinya 8. Terus less than 1000 artinya ya yang less than 600, ya, less than 600 ini ditambah yang 600 sampai yang 600 sampai 1000 kan, berarti 8 ditambah 11 itu 19. Terus berikutnya less than 1400 artinya ya 3 data ini 8 tambah 11 tambah 23 gitu kan, 42. Dan seterusnya gitu. Jadi 8 tambah terus gitu ya. Sampai terakhir jumlahnya harus totalnya sama dengan total seluruh data itu, yaitu 180. Ya, paham? Nah, terus dari sini digambarkan diagram kumulatifnya, yaitu dalam bentuk di sini poligon frekuensi. Bisa juga dalam bentuk di histogram gitu ya. Cuman ini kita pilih yang poligon frekuensi. Jadi tadi kumulatifnya kan antara 200 sampai 600, ini ya, 200 sampai 600 itu kan 8. Terus 600 atau yang less than 1000 ya, dari sini ditambah jadi segini. Terus less than 1400 jadi berapa tadi? 42 ya. Seterusnya sampai 180. Ya, jadi namanya diagram frekuensi kumulatif. Ya. Jadi
Ini sumbu X-nya itu adalah profitnya, sumbu Y-nya adalah jumlah vehicle-nya. Jadi kalau ditanya sama bosnya gitu ya, bulan lalu berapa yang dapat margin misalnya 2.200 gitu ya, sampai dengan 2.200. Sampai dengan 2.200 berarti kalau kita tarik ke atas gini seret itu sekian gitu ya, sampai 2.200 berarti kan ada berapa ini? 125 ya, ada 125 ini. Wah, lumayan juga gitu ya marginnya gitu. Nah, jadi kadang kan kalau sebagai pimpinan atau supervisor atau manajer gitu kan dia cuma mau tahu gambaran yang agak lebih besar gitu ya. Nah, itu biasanya ditampilkan dengan yang kumulatif ini. Oke, sampai di sini saya harap tidak ada kesulitan juga untuk memahami. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke yang namanya pengukuran posisi. Ya, pengukuran posisi itu sebetulnya juga kalian pasti sudah tahu juga istilah-istilah ini. Cuman mungkin pemahaman yang lebih ilmiahnya ini kita akan bahas sekarang. Ya, ada cara lain untuk mengukur variasi atau penyebaran data, yaitu menentukan lokasi nilai yang membagi serangkaian observasi menjadi bagian-bagian yang setara, yang disebut dengan kuartil, desil, dan persentil. Nah, kalau yang disebut dengan kuartil, itu artinya membagi serangkaian observasi menjadi 4 bagian. Ya, dari kata kuart ini kan 4. Kalau median, ini kan pengukuran lokasi. Ya, nanti kita akan belajar juga tentang median. Median ini kan menunjukkan nilai tengah. Median ini nilai tengah, menunjukkan pusat datanya. Nah, jadi kalau kuartil, itu kan tadi dibagi jadi 4. Berarti ada Q1 sampai Q4. Ya, kuartil 1 atau Q1 itu menunjukkan nilai di bawah mana terletak 25% dari observasi tersebut. Kalau Q2 yaitu median ya, nilai tengah 50%. Kalau Q3 itu di bawah mana terletak 75% dari observasi. Ya, itu kuartil. Nah, kalau desil itu membagi serangkaian observasi menjadi 10 bagian. Ya, dari kata kalau kalian masih ingat itu desimal, bukan desimal ya, dari desil itu dari deka. Deka itu 10. Nah, kalau persentil itu membagi serangkaian observasi menjadi 100 bagian ya, dari persen. Nah, contoh, kalau IP kamu terletak di desil 8 dari seluruh mahasiswa di universitasmu, artinya ada 80% mahasiswa yang memiliki IPK lebih rendah daripada kamu. Dan ada 20% yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau desil 8 itu kan 80%. Ya. Jadi artinya kamu ada di range 80%. Ya, di mana 80% orang yang lain itu ada di bawahmu. Kita ingat tadi yang kumulatif ini, ya toh. Kalau kumulatif ini misalnya kita lihat di sini kan dia paling tinggi totalnya 3.400. Berarti kalau tengahnya ya mediannya kan 1.700. 1.700 itu katakanlah sekitar di sini gitu ya, di sini. Nah, berarti kalau kamu ada di desil 80% gitu ya, katakanlah ini misalnya diagramnya itu seperti ini gitu ya. Kalau 80% misalnya segini, kamu ada di desil 8 misalnya. Artinya ada 80% orang lain gitu yang ada di bawahmu dan 20% ada di atasmu. Gitu ya. Nah, kalau IP kamu terletak di persentil 92 dari seluruh mahasiswa di universitasmu, artinya 92% mahasiswa memiliki IPK lebih rendah daripada kamu dan 8% lebih tinggi gitu ya. Nah, persentil ini biasanya dipakai untuk melaporkan hasil tes tingkat nasional, misalnya UN ya, UNAS, ujian nasional.
Kalau di luar negeri, misalnya nilai GMAT atau SAT, ya, itu biasanya dinyatakan dalam bentuk persentil. Jadi kamu ada di persentil berapa, gitu kan? Kalau kamu persentil 92, artinya ranking atau peringkatmu itu cukup tinggi karena ada 92% orang yang lain itu di bawahmu. Hanya ada 8% yang lebih tinggi daripada kamu, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menghitung persentil ini, ya? Jadi kita mau hitung persentil dulu. Lokasi persentil itu rumusnya seperti ini. N plus 1 dalam kurung ya, dikalikan P per 100. Nah, apa itu N, apa itu P? Gitu. Kita coba lihat, ini ambil contoh. Contohnya adalah di sebuah kantor gitu ya, di California ini namanya Salomon Smith Barney Oakland. Ya, di California itu ada 15 orang broker. Ya, kita ambil sampel 15 orang broker. Brokernya ada lebih dari 15 gitu ya. Kita ambil sampel 15, terus berapa komisi yang mereka dapat bulan lalu. Komisinya dia gitu ya. 15 orang masing-masing komisinya seperti ini. Ya, orang pertama dapat komisi $2.038 bulan lalu gitu ya. Dan seterusnya, ada 15 data. Nah, dari 15 data ini, supaya kita tahu median per kuartil, terkuartil, kita urutkan dulu caranya. Ya, caranya diurutkan mulai dari yang paling kecil. Misalnya yang paling kecil di sini adalah 1460, diurutin ya, terus sampai yang paling besar diurutin. Nah, dari sini nanti kita lihat yang tengah mediannya, yang persis di tengah. Ya, kebetulan ini ada 15 data. Berarti yang persis di tengah ya ini. Ya toh? Yang persis yaitu angka ke-8, urutan ke-8. Ya. Nah, jadi kita tentukan yang tengahnya dulu. Atau itu kalau cara manual, kalau diurutin. Kalau mau pakai rumus, nah rumusnya ini tadi. Ya, kalau kita mau tahu persentil 50% atau yang di tengah, ya, jadi P-nya ini 50%, maka N ini adalah jumlah data. Jumlah datanya 15. 15 plus 1 kan 16. Ya toh? Kita coba lihat di sini, 15 plus 1 itu 16. Terus P-nya ini tadi yang 50 ini. Ya, ini P-nya. 50 per 100. Jadi 16 dibagi dalam kurung 50 per 100 adalah 8. Ya. Jadi angka ke-8, ya ini kalau ditanya mediannya berapa? Angka yang ada di urutan ke-8, yaitu tadi 2038. Nah, sekarang kalau kita mau tahu Q1. Q1-nya kan 25%, ya toh? Q1 atau L25 itu N plus 1 dikalikan P per 100. N-nya tadi 15 plus 1, P-nya kan 25%, ya, 25 per 100. Jadi 16 dikali 25. Oh, ini dikali ya, sorry. Dikali 25 per 100 itu adalah 4. Ya, jadi angka keempat, ini bukan 4 ini adalah Q1-nya, bukan, tapi angka keempat. Nah, kita lihat lagi angka keempat setelah diurutkan, ya, 1, 2, 3, 4 adalah 1721. Ya, oke, jadi Q1 atau L25 itu adalah 1721. Nah, kalau L75, ya dimasukin aja ke rumusnya. N-nya tadi 15, P-nya 75. Jadi 15 plus 1 dikali 75 per 100 adalah angka ke-12. Angka ke-12, kita hitung di sini, tadi kan 8. 9, 10, 11, 12, yaitu 2205. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya itu kalau angkanya ganjil gampang ngitungnya. Kalau angkanya genap gimana? Misalnya angkanya ada cuma 6 gitu ya. Jumlah total datanya ada 6.
Jadi kalau kita mau menghitung L25-nya dimasukin ke sini, 6 plus 1 dikali 25/100. Berarti berapa? 7 dibagi 4 kan? 7 dibagi 4 itu 1,75. Nah, gimana cara kita melihat angka berapa yang ke 1,75? Kan ini urutan ke-1, urutan kedua. Kalau 1,75, misalnya tadi angkanya cuma 6 gitu ya, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya cuma sampai yang 1787 ini. Nah, kalau kita mau menghitung L25-nya, itu ada di urutan ke 1,75. Nah, gimana? Berarti kan antara ini ya, antara 1460 sama 1471 misalnya seperti itu. 1,75 itu kan antara 1 dan 2. Caranya, ya ini contohnya biar lebih gampang, datanya itu ada 6. Misalnya seperti ini. Diurutkan dulu kan dari yang kecil sampai yang besar. Nah, kalau lokasi Q1 itu 1,75, artinya dia antara nilai pertama dan kedua. Nilai pertama itu kan 43 tadi ya. Nilai kedua 61. Selisihnya adalah 18. Ya, 61 kurangi 43 kan 18. Jadi cara menghitung Q1-nya adalah 43, jadi nilai yang pertama ditambah dalam kurung 0,75 dikali selisihnya atau 18. Jadi 43 ditambah 0,75 kali 18 itu adalah 13,5, berarti 56,5. Ini angkanya. Ya. Nah, untuk mencari persentase atau persentil yang ke 23 itu, maka rumusnya adalah sebagai berikut ya, yang ada di ini, di rumus di bawah ini. L23 sama dengan N plus 1 kali P/100. Ya, misalnya di sini jumlah datanya N-nya misalnya 80. Plus 1, persentilnya 23/100. Kalau dihitung dengan rumus ketemu sekian, 18,63. Jadi, kalau ditanya nilai P23 atau lokasinya itu terletak pada posisi ke-18,63, yaitu antara nilai ke-18 dan ke-19. Ya. Antara nilai ke-18 dan 19. Sebentar. Langsung ke sini ya. Nah, ini contoh aja gitu ya. Nah, ada cara untuk menggambarkan ini tadi, kuartil tadi, ya, kuartil ataupun persentil. Tapi dalam hal ini yang pembagian yang lebih umum itu adalah kuartil. Jadi disebut box plot. Box plot ini menggambarkan atau penyajian grafis berdasarkan kuartil. Nah, untuk membuat box plot, kita perlu tahu 5 hal. 1, nilai minimum, terus Q1, median, Q3, dan nilai maksimum. Contohnya seperti ini. Ada sebuah toko pizza, namanya Alexander Pizza. Dia menawarkan free delivery untuk pizzanya dalam jarak atau radius 15 mile. Nah, si pemiliknya namanya Alex ini, dia mau tahu beberapa data terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk delivery-nya. Berapa lama biasanya setiap delivery itu berlangsung. Jadi dia mau tahu untuk menetapkan 15 milnya itu gitu kan. Nah, dia mau tahu sebetulnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengantarkan pizza di range radius 15 mile ini. Nah, terus dia ambil contoh 20 delivery. 20 delivery dicatetin waktunya gitu ya. Terus mulai dari delivery pertama sampai delivery ke-20, lalu diurutkan. Tadi kan diurutkan dari yang kecil sampai ke yang besar. Misalnya di sini nilai minimumnya 13 menit. 13 menit ya. Nah, kemudian misalnya diketahui Q1-nya 15 menit, median 18 menit, Q3 22 menit, dan maksimumnya 30 menit. Terus kita mau membuat box plot
untuk delivery time tersebut. Nah, supaya kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan delivery time tersebut. Ya, cara membuatnya seperti ini. Jadi, langkah pertama kita membuat skalanya dulu. Nih ya, skalanya ini. Mulai dari angka minimum sampai maksimum. Kita buat range-nya dulu kan. Nah, di sini misalnya tadi angka paling minimum kan 13. Ya, 13 kita mulai grafiknya dari 12 ya supaya nggak langsung mentok di pinggiran. Kita kasih mulai dari 12 sampai ke yang maksimumnya. Misalnya tadi kan maksimum value-nya kan 30. Nah, kita lebihin lah sampai 32 misalnya. Ya kita buat intervalnya 2, 2, 2 gini ya. 12 sampai 32. Terus kita gambarkan nilai minimumnya tadi 13. Kita bikin garis kecil di sini. Set. Kecil. Terus ya kita gambar Q1-nya. Q1-nya ada tadi di 15. Q1. Terus kita gambar box Q1 sampai Q3. Q3-nya tadi 22 menit ya. Jadi panjangnya box ini adalah besaran Q1 sampai Q3. Ya. Nah, di dalam box nanti kita taruh sebuah garis, ya garis ini yang menunjukkan median atau Q2-nya. Q2-nya itu di angka 18, jadi mediannya di sini. Nah, terus maksimumnya, tadi kan minimum di sini, maksimumnya di 30, sini kasih garis kecil juga. Jadi minimum sama maksimum itu, minimum sama maksimum itu digambarkan dengan garis kecil seperti ini, terus bikin garis putus-putus ke kotaknya. Ya, bikin garis putus-putus ke kotaknya. Nah, jadi ini yang disebut box plot. Ya, ini boxnya, terus yang di samping-samping ini itu disebut whisker atau kumisnya ya. Kayak kucing itu ada kumisnya. Ini kumisnya ke kiri segini, ke kanan segini. Ya, jadi disebut whisker atau kumis. Jadi, dari box plot ini kita bisa melihat bahwa yang mediannya 50% dari data tersebut, delivery time tadi, itu berada di antara, bukan mediannya, maksudnya 50% dari waktu delivery tadi itu berada di antara range 15 sampai 22 menit. Ya, jadi antara Q1 sama Q3 ini 50%. Ada di antara 15 sampai 22 menit. Jaraknya atau selisihnya antara Q1 dan Q3 kan 7 ya. 22 kurangi 15. Nah, itu yang disebut range interkuartil. Jadi range interkuartilnya itu adalah 7. Yaitu jarak antara Q1 sama Q3. Nah, jadi itulah yang menunjukkan bahwa 50% delivery itu berada di antara range ini. Ya, sisanya itu memang nyebar sampai dengan 30 menit. Gitu. Jadi ini menggambarkan frekuensi juga atau di mana data-data itu, penyebaran data-data itu dia berada. Oke, sampai di sini tadi kita udah belajar mengenai cara membuat tabel frekuensi, ya toh, yang pertama tadi, ini tabel frekuensi, ya ini tabel frekuensi, terus menggambarkan tabel frekuensi ini kalau kualitatif pakai bar chart sama pie chart, ya. Jadi kalau pie chart yang digambarkan itu persennya, ya. Kalau bar chart yang digambarkan itu frekuensinya, ya, frekuensinya. Terus kalau data kuantitatif, ya ini misalnya kita bikin namanya distribusi frekuensi. Ya, caranya tadi kita bagi-bagi berdasarkan kelasnya. Tadi pakai rumus 2 pangkat K lebih besar dari jumlah datanya. Itu kalau berdasarkan kelompoknya, terus intervalnya juga ada rumusnya ya, nilai maksimum kurangi nilai minimum dibagi K atau kelompoknya tadi. Ya. Terus ini dihitung frekuensinya, namanya distribusi frekuensi itu ini, ya.
Terus digambarkan. Kalau kuantitatif pakai histogram atau poligon frekuensi. Ya, seperti ini. Nah, terus kita mau tahu pembagiannya berdasarkan kuartil sama kuartil, desil dan persentil, ya. Demikian. Oke. Sampai di sini untuk materi yang minggu ketiga. Ya, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum. Terima kasih.